Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Zaki Anwar Zain dari MIPA 12 MIPA 3 ingin menjelaskan tentang metabolisme. Pengertian metabolisme. Metabolisme dalam bahasa Yunani artinya berubah. Secara harfiah artinya perubahan. Dalam metabolisme ada dua. Yang pertama katabolisme dan yang kedua anabolisme. Reaksi-reaksi di dalam tubuh berlangsung secara optimal pada suhu 27 derajat suhu ruang. Misalnya hewan poikilotherm, hewan yang berdarah dingin, dan hewan homoeotherm, hewan yang berdarah panas. Agar reaksi-reaksi berjalan lebih cepat diperlukan katalisator. Jadi katalisator itu adalah zat yang mempercepat reaksi, tetapi zat itu tidak ikut bereaksi. Contohnya enzim dan ribozim. Jadi ini enzim sebagai katalisator dan ini contohnya enzim. Jadi enzim itu merupakan pengatur suatu reaksi dan bahan tempat enzim bekerja disebut substrat. Nah, ini contoh reaksi dari enzim. Berikutnya itu struktur enzim. Enzim lengkap atau enzim itu tersusun atas dua bagian, yaitu bagian protein dan gugus prostetik. Yang bagian protein itu tersusun atas asam-asam amino dan bersifat labil, misalnya karena suhu dan keasaman. Kalau gugus prostetik itu berasal dari molekul anorganik, misalnya Fe, Cu, dan Zn. Terus berasal dari senyawa organik kompleks atau koenzim yang misalnya NADH dan FADH dan tiamin. Nah, ini adalah gambar enzim. Bisa dicermati. Kemudian ciri-ciri enzim. Yang pertama biokatalisator, yang kedua protein, yang ketiga bekerja secara khusus, yang keempat dapat digunakan berulang kali, yang kelima rusak oleh panas, yang keenam tidak ikut bereaksi, yang ketujuh bekerja dapat balik, yang ke-8 kerja dipengaruhi faktor lingkungan, misalnya suhu, pH, inhibitor, dan aktivator. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, sebagai biokatalisator untuk mempercepat terjadinya reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivitas reaksi tersebut. Yang kedua, dipengaruhi oleh perubahan suhu, keasaman, dan zat inhibitor. Jadi suhu berpengaruh pada bagian apoenzim. Suhu tinggi menyebabkan denaturasi, sedangkan suhu rendah menyebabkan koagulasi protein. Terus pH dapat menyebabkan ionisasi dari gugus karboksil dan amin bagian apoenzim. Yang C, zat penghambat atau inhibitor ini adalah senyawa yang mirip substrat dan dapat tergabung dalam reaksi enzimatik sehingga reaksi tersebut dapat terganggu. Ketiga, bekerja spesifik pada suatu reaksi kimiawi tertentu. Misalnya enzim peptidase yang hanya mampu memecahkan amino menjadi disakarida. Dan ini gambarnya enzim sebagai katalisator. Penamaan enzim. Enzim itu diberi nama sesuai dengan substratnya dan diberi akhiran "se". Contohnya, yang pertama enzim selulase yang menguraikan selulosa. Yang kedua, enzim lipase yang menguraikan lipid atau lemak. Dan yang ketiga,
enzim protease yang menguraikan protein. Cara kerja enzim. Yang pertama, teori gembok anak kunci. Sisa aktif enzim mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai untuk satu jenis substrat saja. Yang kedua, teori induced fit. Sisi aktif enzim bersifat fleksibel dan dalam menyesuaikan struktur sesuai dengan struktur substrat. Cara kerja enzim. Pusat aktif enzim. Ada enzim mitokondria menghasilkan energi, ada enzim ribosom yang menghasilkan sintesis protein, ada enzim mikrosom yang biotesis protein, ada enzim lisosom yang memisahkan berbagai bahan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Terus ada ini teori cara kerja enzimnya ada dua, itu teori gembok anak kunci dan teori induced fit. Nah, ini teori gembok anak kunci dan ini teori induced fit. Yang kelima, inhibitor. Inhibitor adalah zat yang dapat menghambat kerja enzim. Terus dibedakan berdasarkan sifatnya. Ya, seperti pada tulisan ada inhibitor reversible yang tidak berkaitan kuat dengan enzim. Terus contohnya ada ini. Terus ini dari contoh gambar dari inhibitor kompetitif dan non kompetitif. Ini inhibitor kompetitif itu senyawa tertentu yang mempunyai struktur mirip dengan substrat saat reaksi enzimatik akan terjadi. Contohnya asam malonat. Inhibitor ini dapat diatasi dengan menambah jumlah substrat sampai berlebihan. Dan ini gambarnya. Kedua, inhibitor non kompetitif, itu zat-zat kimia tertentu mempunyai afinitas tinggi terhadap ion logam penyusun enzim. Jadi senyawa penghambat untuk enzim yang mengandung Fe, yaitu dengan terjadinya reaksi antara senyawa-senyawa tersebut dengan ion Fe yang menyebabkan enzim menjadi tidak aktif. Ada merkuri, perak merupakan penghambat enzim yang mengandung gugusan sulfhidril. Nah, ini contohnya. Kemudian inhibitor irreversible itu berkaitan dengan sifat aktif enzim secara kuat sehingga tidak dapat terlepas. Terus enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula. Terus katabolisme itu reaksi penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Yang kedua, menghasilkan energi. Yang ketiga, itu contohnya respirasi, proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Yang kedua itu ada katabolisme karbohidrat. Nah, ini contohnya ada 4 tahap glikolisis. Yang kedua ada karbonase oksidatif, yang ketiga ada siklus Krebs, yang keempat ada sistem transport elektron. Respirasi anaerob itu ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Kemudian katabolisme karbohidrat, contohnya itu respirasi dengan glukosa sebagai bahan baku yang diuraikan menjadi CO2 dan H2O setelah menghasilkan energi. Ini FPL. Yang respirasi aerobik itu secara sederhana diteruskan seperti ini. Nah, ini respirasi aerob. Oxidasi molekul organik oleh sel. Respirasi seluler terjadi di dalam mitokondria. Nah, ini glikolisis. Ini tahap respirasi. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.